terminal sudah ada, nggak ada baru, ada yang second hand. Starter pack kartu baru bahkan sudah lebih murah daripada isi ulang katanya Pak kalau yang pertama. Bisa. Oke. Sekarang barrier to entry-nya sudah sangat murah. Jadi sangat open Pak ya. Itu harus pertemuan dari kedua. Oke, tadi kita mendengarkan Pak Wahyu mengatakan demikian. Benar nggak? Itu kan pikiran Pak Wahyu. Nah, kita tanya Pak Budi. Benar nggak Pak seperti itu Pak gambarannya? Ya, saya coba melihat dari sisi yang corporate. Ya. Ini juga salah satu fenomena juga bahwa ternyata di corporate si teknologi ternyata cukup kencang. Oke. Ini lagi gambaran ada beberapa pelanggan kita yang tadinya mungkin kita nggak pernah lihat bahwa itu IT usage-nya cukup tinggi dulu, tapi sekarang mereka sudah berubah. Contohnya adalah manufaktur. Dulu manufaktur orang selalu bicara yang banking, tapi sekarang manufaktur mereka banyak sekali menggunakan teknologi IT dan mereka memang kebutuhannya sendiri memang ada. Jadi mereka ingin mengefisienkan antara usernya. Jadi penggunaan IT buat para sektor ini jadi banyak juga. Dan ini juga masuk juga tidak hanya di situ, tidak berhenti di situ dan masuk ke government. Government ya. Government itu yang mungkin sekarang masih level di government, tapi berikutnya saya yakin akan benar-benar dipakai oleh. Bapak mau mengatakan bahwa sekarang dari swasta masuk ke government, artinya yang dikatakan Pak Wahyu tadi benar bahwa teknologi ada, demand-nya juga akan tumbuh. Nah, demand tumbuh, teknologi ada, konsumen ada. Mungkin Pak Jumadi Idris mengatakan bahwa sudah belum terlindungi konsumen daripada pelaku penyedia jasa telekomunikasi ini? Ya, saya kira dengan adanya itu gini, itu adalah sebagai trigger kepada pengguna untuk bisa mendapatkan hak-haknya secara layak. Visi kita kan adalah mudah-mudahan pengguna itu bisa mendapatkan layanan dengan harga yang terjangkau, gitu kan? Artinya dengan kondisi yang sekarang ini, saya kira dengan pertumbuhan yang semakin besar seperti ini, tinggi seperti ini, mudah-mudahan harga dan sebagainya itu bisa terjangkau sama masyarakat. Dan kemudian yang penting lagi mungkin dari sisi regulasi Pak. Kenapa? Teknologinya ini kan semakin cepat berkembang, tetapi regulasinya tidak bisa mengikuti kadang-kadang. Karena perlu regulasi itu. Perlu konvergensi antara fixed wireless dengan seluler ini kan. Biaya seluler frekuensinya terlalu antara tinggi. fixed wireless dengan seluler kira-kira ya. Seluler kan tinggi biaya PHP-nya kan. Kemudian PWA rendah, tetapi apakah dari sisi teknologi sebenarnya membedakan harga atau memang dari regulasi yang membedakan harga itu, Pak? Ya karena ada biaya PHP itu kan yang tidak sama. Dengan kondisi yang sekarang seperti convergence seperti ini, mungkin mudah-mudahan pemerintah harus concern bahwasanya yang paling penting adalah services. Jadi kita harus concern kepada services, bukan kepada teknologi. Jadi teknologinya mau minimalnya itu boleh, penting services kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan membeli servis, bukan membeli teknologi. Bapak melihatnya bagaimana? Bapak sebenarnya dibela oleh IDTube ini kan gitu. Terima kasih Pak. Jadi memang betul Pak. Saya melihat seperti yang dikatakan Pak Wahyu tadi bahwa ini adalah persinggungan antara teknologi dan kebutuhan masyarakat atau services itu sendiri ya. Masyarakat itu sebenarnya tidak akan peduli teknologi apa yang dia pakai. Yang penting suara bagus. Yang penting suara bagus kalau dia mau bicara. Dan SMS-nya oke dan terjangkau. Oke. Ya kan? Nah, jadi memang ini nanti secara regulasi saya setuju memang perlu dibenahi dan saya seperti yang dikatakan Pak Menteri tadi, mereka mengejar dalam semua hal. Tapi di sisi lain saya sangat setuju sekali yang dikatakan oleh beliau bahwa penalti dari market atau hukuman dari market itu tuh sangat-sangat berat buat efektif ya. Sangat efektif sekali. Buat operator ketika mereka dihukum, ada yang kita kenal dengan word of mouth, ya kan? Kata-kata dari mulut itu tuh sangat berbahaya. Ketika kita melakukan satu kesalahan, maka masyarakat akan menghukum kita dan itu recovery cost-nya akan lebih tinggi. Kalau bisa-bisa tidak pernah recovery gitu. Bisa saja tidak bisa recovery. Pernah Pak pengalaman dihukum oleh market Pak? Mungkin Pak. Lalu ada pengalaman juga bagaimana membuktikan supaya itu bisa recover lagi Pak? Pada era yang tadi saya katakan multi operator user, iya, itu instan mereka bisa membandingkan pada saat bersamaan di sini dan di sini dan di sini. Kualitas, harga, performance semua dibandingkan Pak ya. Pada saat itu juga kurang bagus, dia langsung mungkin dia nggak putus, ya, tapi mungkin makainya lebih banyak yang bagus. Okay. Itu dalam fenomena market yang seperti itu, penalti dari market itu sangat instan. Oke. Sekarang pengguna Pak, pengguna antara FWA seperti Bakri Telkom, seperti juga Asia, seperti juga Flexi Telkom gitu Pak ya, dengan GSM, masih siapa lebih banyak Pak? Populasinya? Saat ini populasinya dari wireless dicampur antara GSM dan
CDMA. Ya. CDMA itu mengkontribusi sekitar 10%. Baru 10%. 10-11%. Oke. Karena GSM itu sekarang sekitar 63-64 jutaan ya, Iya. akhir tahun lalu ya. Iya. Sementara CDMA itu sekitar 7,9. Oke, mungkin kalau GSM itu siapa ranking 1 Telkomsel mungkin ya, lalu Indosat dan Excel. Excel. Oke. Kalau Di- untuk CDMA masih Telkom Fleksi. Masih fleksi sih besarnya. Oke. Nah, ke depannya Pak, 1, 2, 5 tahun ke depan, bagaimana komposisi? Tetap 11% atau akan tumbuh Pak CDMA? Prediksinya? Saya kira kembali ya, itu akan kepada pasar. Karena sebetulnya GSM dan CDMA ini bagaimanapun itu memiliki satu segmen pasar tertentu. Betul. Itu the market. Jadi benar yang dikatakan Pak Menteri Ya. tadi bahwa semuanya akan sudah dibuka sedemikian, Betul. katakanlah free fight Pak ya. Oke. Pemirsa, suatu hal yang menarik tadi dipaparkan oleh para pelaku dan regulator dan juga LSM, sehingga pada akhirnya nanti industri telekomunikasi kita merupakan industri telekomunikasi yang sehat, konsumennya terlindungi, terus bertumbuh, penyedia jasanya juga bisa mendapatkan keuntungan, pemerintah sebagai pemain juga sebagai regulator ya tidak terlalu sering mengintervensi, dan pada akhirnya konsumen rakyat Indonesia memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi daripada pemanfaatan telekomunikasi ini yang bertujuan untuk menunjang perekonomian. Saya Tito Loho dari Indonesia Business Today, kita akan jumpa pada acara mendatang.